Baik, Ustaz, saya akan memberikan clue ya. Clue-nya itu 3 ya. Tapi ini bukan meledek orang ya. Yang pertama botak. Botak itu berarti menunjukkan kepala. Botak. Ya nggak fokus. Botak. Botak itu gitu ya. Botak. Kalau batik berarti baju. Batik. Kalau batik ini ya. Batuk. Jadi botak, batik, batuk. Kalau ketukar nanti bisa maju ke depan dengan suruh apa coba? Suruh push up. Ya. Gitu aja kan ya. Udah berkisah aja ya. Tapi di situ. Bisa nggak boleh berkisah ya? Boleh berkisah ya. Oke. Pada zaman dahulu. Kisah hidup ya. Kisah hidup. Jadi pada zaman dahulu ada seorang raja di sebuah negeri. Dia itu menguasai sebuah negeri yang sangat luas. Kerajaannya itu sangat megah sekali. Namanya Raja Kerajaan Sabah. Betul, Ustaz saja sudah pernah dengar ya Raja Sabah ya. Tempatnya siapa? Ratu Bilqis ya. Istri daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sebelum Ratu Bilqis menduduki tahta Raja Kerajaan Sabah, ada ayahnya namanya Ahmad. Tidak ada Ahmad. Namanya Bulan, saya lupa lagi. Dia itu bertabiat, bukan tabiat ya, punya kebiasaan berburu. Singkat cerita, dia berburu ke tengah hutan yang sangat dalam. Maksudnya riba sekali ya. Jangan kotor, Ustaz Dendi. Aduh, ini grogi. Awas Dendi. Di tengah hutan dia berburu mencari seekor kijang ya. Berburu mencari seekor kijang. Tetapi tidak mendapatkannya. Tetapi di tengah hutan itu ada sebuah gubuk. Gubuknya itu dihuni oleh 2 orang saja, yaitu bapak dan anaknya. Ketika itu si raja ini yang sudah berburu dari pagi sampai sore tidak mendapatkan hasil, dia kehausan. Ya Allah, haus banget kan, sudah berburu nyari minum nggak ada. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah gubuk. Soalnya tahu Ustaz aja. Saya grogi itu saja mau ngelakuin joget-joget takut gak enak. Jadi cerita aja ya. Bentar, biar mengurangi rasa tegang saya ini. Nah, singkat cerita, dia menemukan sebuah gubuk yang dihuni oleh kakek dan anaknya. Bukan kakek, bapak dan anaknya. Datanglah dia. Assalamualaikum. Kan dijawab benar. Masih ada orangnya. Nah, menjawablah bapak itu. Waalaikumsalam. Saya ini seorang pemburu. Saya kehausan, Pak. Saya mau minta air minum. Tiba-tiba si bapaknya itu dengan sopan santun memanggil seorang putrinya, Nek, gitu. Ada tamu loh, Neng, gitu kan, gitu ya. Oh, dia kayak gitu ya. Kalau di Sunda, Neng panggilannya. Ada tamu, ambilin air apa, gitu ya. Diambilin tuh air sama. Ternyata si Nengnya ini cantik jelita, Ustaz Fajri. Cantik. Di sini ada nggak yang cantik? Nggak ada. Rajanya juga ganteng, raja. Banyak. Ingat yang di rumah lo. Oh iya, tadi kata istri saya suruh nyari lagi gitu. Bisa. Oh, direkam Pak. Udah rekam, Ustaz. Udah rekam.
Direkam nih. Nah, setelah itu disamperin lah sama si anak bapak itu. Ini silakan diminum. Ternyata si raja itu tersepona kesalnya. Ini orang cakep banget ya, gitu ya. Cakep, udah mulus, ya kan? Sebenarnya rambutnya panjang, terurai, ya kan? Kan dia nggak pakai kerudung waktu zaman dulu. Akhirnya jatuh hati lah itu si raja. Bilang sama bapaknya, itu siapa pak? Oh, itu anak saya. Waduh, cakep banget pak. Dari kecil. Kebetulan si raja ini masih jomblo, ya, dan jomblo tenang. Akhirnya si raja ini bilang, saya ini seorang raja di negeri Sabah sana. Saya belum punya istri. Saya kepingin sekali meminang anak bapak. Ternyata bapaknya bilang, jangan dulu, gitu ya, jangan dulu, gitu. Kami ini bukan golongan dari golongan kamu, karena si bapak dan si anak ini adalah golongan bangsa jin, bukan bangsa manusia. Kan Ratu Bilqis setengah manusia setengah jin kan? Itu anaknya ceritanya. Ini cerita orang tuanya, loh. Cerita orang tua Raja Ratu Bilqis. Nah, nikahlah. Sebelum nikah, si ayahnya ini berpesan, kamu boleh menikah dengan anak saya dengan syarat apabila kamu melihat apa yang dilakukan sama istri kamu, tidak boleh ditanyakan, tidak boleh bertanya, kamu ngapain? Coba tantangannya kan seorang suami melihat istri kerjain sesuatu, kita nggak nanya kan repot ya, takutnya istri lagi main HP ya, kan kita gimana ya gitu yang perasaan gitu, perasaan. Gente aja. Nah, dengan syarat tidak boleh bertanya apabila si istri itu melakukan perbuatan yang sesuatu yang maksudnya di luar nalar gitu, di luar nurul. Akhirnya menikahlah si raja dengan anak jin ini. Singkat cerita, 1 tahun kemudian dia mempunyai anak, dikaruniai seorang anak laki-laki. Ya, bangga kamu, alhamdulillah. Saya punya keturunan laki-laki yang akan meneruskan perjuangan saya sebagai raja nanti di negeri Sabah, seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Si istrinya malah mencekik anak itu sampai mati gitu anaknya. Jadi anaknya mati. Itu kisah nyata ya, bukan kisah bohongan. Ya, beneran. Dicekek lah untuk si anak bayi itu sampai mati. Dalam hati seorang raja, ya Allah, ini gimana sih ya? Dasar emang orang jin mau begini kali ya, gitu ya, mikirnya gitu kali ya. Ini anak baru lahir dicekek sampai mati. Dia mau bertanya tapi takut jatuh talak kepada istrinya. Akhirnya ditahan dan singkat cerita, setahun kemudian hamil lagi itu istrinya, punya anak seorang perempuan yang namanya Balqis yang menjadi istri daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setelah lahir itu Ratu Balqis lahir kan, tidak dibunuh. Nah, dia nambah bingung lagi. Lah dulu waktu anak laki-laki saya bangga banget kan. Ustaz Fajar bangga nggak punya anak laki-laki? Bangga, ya kan, punya anak laki-laki. Punya keturunan kan, kelanjutan hidup. Makanya saya juga pengen punya laki-laki. Cuma istri saya disesar 2 kali kan kasihan. Jadi saya harus oh masih bisa. Oh iya. Ya saya pengen laki-laki. Poligami tat. Ada Ahmad. Setelah itu dia memberanikan diri, si suaminya ini memberanikan diri, si raja ini memberanikan diri sama istrinya, bertanya, wahai neng cantik, gue kan, tak manja-manja, sayangku, hanya suamiku, ya kan Allah, yang udah nikah ya, kecuali yang belum nikah, saya.
Nah, setelah itu ditanya, sebenarnya saya bingung sama perbuatan kamu itu ya. Saya bertanya, bukankah waktu pertama anak kita lahir yang laki-laki, saya bersyukur sekali mempunyai keturunan laki-laki untuk meneruskan tahta kerajaan saya. Tapi kenapa ketika anak perempuan kok kamu malah nggak membunuhnya? Nah, akhirnya nangislah si istri itu. Wahai ayang bebek, kamu tahu kan persyaratan pernikahan kita kemarin? Sebelum kita menikah, kamu mendapatkan mandat dari ayah saya. Kalau kamu bertanya atas kelakuan apa yang saya lakukan, kamu akan menjatuhkan talak kepada saya. Dia teringat lagi, oh dia juga ya. Tapi apalah daya, nasi sudah jadi bubur, kayak gitu ya ceritanya gitu. Nasi sudah jadi bubur. Nasi gurihnya masih bisa dimakan. Yang bisa dimakan. Enak. Nah, setelah itu dia menceritakan sesungguhnya anak yang pertama laki-laki itu sudah didengar oleh ayah saya, karena seorang jin, makhluk jin itu bisa mendengarkan perkara yang ada di langit. Pembicaraan yang di langit itu, jin itu sering ngintip ke langit, itu sering dengar. Ibarat kata apa? Nguping perkara yang ada di langit. Yang di atas itu para malaikat itu mencatat bahwasannya anak yang pertama yang dilahirkan oleh si istri raja itu bakalan membunuh raja yang menjadi suami si istrinya. Diceritakan seperti itu. Sungguh kamu tega mas, sebenarnya saya sangat sayang sama kamu, tapi apalah daya, mungkin inilah perpisahan yang terakhir. Sampai sekarang dia tidak ditemukan lagi dengan istrinya. Dan akhirnya Ratu Bilqislah yang menjadi pewaris tahta daripada kerajaan Saba, dan yang sekarang menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti itu. Mungkin itu saja ya, Ustaz saja ya. Sebelumnya ya cerita kisah yang saya rusak. Gue tak bisa dipotong ya. Takut ya, mau tak batik